Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan masuk. Baik Ibu, terima Sini kasih. sini duduk, langsung duduk ya, Nak. Iya Bu, terima kasih. Em, Kedatangan ke ruang konselor di sini ada apa ya, Nak? Jadi gini Bu, saya mau melakukan proses konseling bersama Ibu karena saya sedikit mengalami kesulitan dalam pelajaran Bu, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Oh, jadi kamu datang ke ruang konseling ini ingin melakukan konseling ya, Nak? Iya Bu, benar saya ingin melakukan proses konseling dengan Ibu. Sebelum itu, nama kamu siapa, Nak? Nama saya Ani Bu. Oh, Ani. Iya Bu. Nama panggilannya Ani. Iya Bu, Nama benar. panjangnya? Apriliani. Oh, Apriliani. Tadi Apriliani habis belajar apa? Saya habis pelajaran bahasa Inggris Bu, pelajarannya Miss Desi. Oh, habis pelajaran bahasa Inggris ya, Miss Desi. Iya Bu, benar banget. Menurut kamu Miss Desi itu gimana? Miss Desi itu baik banget Bu, dan juga kayak lembut banget, cara penyampaiannya juga bagus. Saya senang sih Bu pelajarannya, cuman ya itu saya sulit banget mengerti pelajaran bahasa Inggris. Oh, jadi begitu ya, Nak Ani. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Indrianti. Kamu bisa panggil saya Ibu Indri atau Ibu Yanti. Jadi terserah Nak Apriliani saja memanggil saya itu dengan siapa. Baik Bu, kalau gitu saya boleh panggil Ibu Yanti aja ya. Boleh, Nak April. Kamu terserah aja manggil saya Ibu Indri atau Ibu Yanti. Nah, baiklah, Nak April. Selanjutnya, karena kamu kan sudah mengetahui apa itu konseling. Oh iya, kamu kan ingin melakukan proses konseling ya. Berarti kamu itu sudah mengetahui konseling sebelumnya. Apakah Nak April mengerti apa itu konseling? Saya kurang paham sih Bu untuk pengertiannya, cuman untuk prosesnya itu saya melihat teman-teman saya yang sering datang ke BK itu Bu untuk menceritakan masalahnya. Jadi saya juga ingin menceritakan masalah saya kepada Ibu. Mungkin dengan saya datang ke tempat Ibu, saya dapat menyelesaikan permasalahan saya Bu. Seperti itu Bu. Baiklah, Nak April. Jadi, karena kamu itu sudah memahami sedikit tentang apa itu konseling, saya akan menjelaskan terlebih dalam lagi apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh konselor, saya sebagai seorang konselor, kepada konseli untuk membantu atau memecahkan permasalahan yang ada pada si konseli. Begitu, Nak April. Baik Bu, berarti Ibu akan membantu saya kan Bu untuk menyelesaikan masalah saya? Iya, pastinya dong. Makanya adanya proses konseling ini untuk membantu si kliennya, yaitu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu gitu, Nak April. Iya Bu, saya mengerti Bu. Jadi, Nak April ini kan ingin melakukan proses konseling dengan ibu. Sebelum kita melakukan proses konseling, nah di dalam proses konseling ini terdapat tujuan dan juga asas-asas yang terdapat di dalamnya. Jadi tujuannya itu pastinya untuk membantu kliennya dalam memecahkan permasalahan kamu, sehingga kamu bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya karena kamu sudah menyelesaikan masalah kamu. Kemudian untuk asas-asas di dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini yaitu seorang konselor menjaga rahasia seorang konseli agar rahasianya itu tidak beber ataupun bakal terpecahkan, bukan, jadi tidak bakal tersebar kemana-mana. Teman-teman kamu tidak bakal tahu dan juga para guru tidak akan tahu masalah kamu. Jadi rahasia ini bakal kita berdua saja yang tahu, begitu, Nak April.
Ya baik Bu. Berarti Ibu sudah janji ya kalau masalah ini tidak akan tersebar sampai ke teman-teman saya Bu. Soalnya saya malu aja gitu Bu ditahu sama teman-teman saya. Ya, nah April ini merupakan kunci dari seorang konselor untuk tidak membocorkan rahasia para kliennya. Kemudian selain asas kerahasiaan, terdapat juga asas kesukarela. Jadi, nah April ini dengan sukarela menjelaskan apa saja sih permasalahannya Nah April, keluh kesahnya Nah April kepada saya seorang konselor. Jadi kamu itu tanpa ada paksaan gitu lah untuk menjelaskan apa aja permasalahan kamu begitu Nah April. Baik Ibu, saya sudah paham tentang konseling seperti apa. Baiklah Nah April, kita selanjutnya itu ada batas waktunya ya Nah April ya. Jadi di dalam proses konselor itu terdapat batas waktunya. Jadi supaya kliennya itu nggak bosan berbicara, saya itu biasanya memberikan waktu kurang lebih em, 30 sampai 40 menit begitu Nah April. Baik Bu, saya bisa. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke tahap intinya kali ya Nah April ya. Iya Bu. Jadi memang ya ibu mendengar tadi kamu berbicara, kamu itu kan nggak bisa mungkin kurang gitu ya pelajaran tentang bahasa Inggris. Mungkin kamu bisa menjelaskan kenapa sih kamu itu sulit memahami tentang pelajaran bahasa Inggris Nah April. Iya Bu, jadi gini Bu, saya mungkin agak sedikit sulit gitu Bu ya, ketika untuk memahami pelajaran bahasa Inggris. Padahal saya selalu aktif gitu Bu, maksudnya ikut terus masuk di kelasnya Miss Desi. Tapi kenapa ya Bu, saya tuh sulit banget paham paham tentang pelajaran bahasa Inggris tuh Bu. Saya juga nggak tahu sih Bu kenapa, tapi mungkin dari sayanya saja Bu gitu yang nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kamu itu sangat senang sebenarnya pelajaran bahasa Inggris, tapi kamu masih kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Inggris begitu Nah April. Iya Ibu, bener banget. Ibu mau nanya nih Nah April, seberapa sulit sih Nah April ini mengalami kesusahan atau mengalami sulit memahami pelajaran bahasa Inggris di kelas? Kalau boleh tahu itu dari rentang 1 sampai 10 itu Nah April berada di urutan nomor berapa? Kesulitan saya Bu dalam mempelajari dan memahami pelajaran bahasa Inggris tuh kira-kira pada rentan ke 6 sih Bu, 6. Karena mungkin agak lumayan sulit sih Bu bagi saya untuk memahami, seperti kayak speaking, kayak disuruh nulis gitu bahasa Inggris tuh saya bingung banget Bu, saya nggak ngerti, jadi sulit. Padahal tuh saya seneng banget belajar bahasa Inggris, tapi ya itu sulit banget Bu ngertiinnya. Jadi kalau misalnya ada praktek disuruh speaking gitu di depan kelas gitu Bu, susah sih Bu, saya langsung kayak mundur gitu, kayak takut gitu Bu dipanggil. Oh jadi seperti itu ya Nah April. Nah jadi Nah April ini kan cukup mengalami kesulitan dalam belajar atau memahami bahasa Inggris ya. Nah sebelumnya Nah April ini pernah nggak sih memahami pelajaran bahasa Inggris di kelas, dan itu terakhir kali kapan ya Nah April? Mungkin kapan ya Bu ya, SMP sih Bu, SMP awal-awal gitu kan mungkin pelajaran bahasa Inggris tuh kayak mudah gitu ya. Nah mulai masuk ke kelas 3 SMP gitu sampai sekarang tuh mungkin agak sulit sih, karena mungkin kalau dulu kan kita tuh belajar bahasa Inggris tuh per kata gitu ya Bu. Kalau sekarang tuh sudah per kalimat yang panjang-panjang gitu ya, jadi mungkin susah Bu buat saya untuk mempelajari dan memahami pelajaran bahasa Inggris gitu Bu. Oh jadi seperti itu ya Nah April. Jadi seperti itu Nah April. Coba
kamu bayangkan kamu itu bisa memahami bahasa Inggris, kamu bisa speakingnya, kamu bisa menulis bahasa Inggris, dan kamu sangat lancar sekali. Dan untuk kena April, apa yang kamu rasakan? Mungkin perasaan saya sangat senang sih Bu, karena saya sendiri sebenarnya suka ya Bu pelajaran bahasa Inggris. Saya suka pelajarannya, saya suka sama gurunya. Tapi ya itu Bu, saya emang sulit mempelajari pelajarannya Bu. Ya mungkin saya sangat senang sih kalau misalnya saya bisa Bu. Baik, selanjutnya kita akan saling menyetujui agar kamu bisa berproses atau bisa mengetahui, bisa memahami pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Yaitu mungkin kamu bisa sering-sering mendengarkan percakapan bahasa Inggris, kamu bisa berbicara bahasa Inggris. Di kamus itu kan banyak. Nah, jadi kamu bisa mempelajari dari situ Apple bahasa Inggrisnya, kemudian hal-hal yang lain gitu yang berbau dengan bahasa Inggris. Terus sebelum kamu tidur, minimal kamu membaca satu paragraf berbahasa Inggris. Jadi untuk memperlancar dan juga mempermudah kamu bagaimana sih kamu bisa memahami dan juga memperlancar bahasa Inggris kamu. Baik Ibu, kalau begitu saya akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi. Mungkin saya akan berusaha untuk sedikit memahami kosakata yang ada di kamus gitu ya Bu, beberapa kosakata yang ada di kamus gitu. Ya, betul sekali, Nah April. Baik, Nah April, untuk selanjutnya mungkin Ibu akan memantau kamu supaya kamu bisa makin meningkatkan pelajaran bahasa Inggris kamu. Kamu jadi makin memahami pelajaran bahasa Inggris. Jadi dengan cara kamu datang ke ruangan saya, ruang konseling, menyetor apa saja sih kosakata baru yang kamu pelajari, terus kamu setor ke saya gitu, Nah April. Baik Bu, berarti saya setiap hari itu harus menghafal kosakata gitu ya Bu? Iya dong, karena ini kan cuma kosakata aja ya, karena Iya, Bu. jadi kamu kosakata itu kan cuma pendek dan juga mungkin sedikit mudah kamu pelajarin dan kamu bakalan nantinya mengerti apa aja kata-kata yang telah kamu pelajari gitu, Nah April. Ada batasan waktunya, ada batasan ininya nggak Bu? Katanya gitu Bu, harus berapa kata gitu Bu? Mungkin minimal itu 5 kosakata ya, karena kan sangat mudah. Jadi, Nah April kalau mau lebih dari 5 kosakata juga boleh setor kepada ibu gitu, Nah April. Setiap hari itu Bu? Iya, setiap hari. Jadi kamu makin meningkatkan bahasa Inggris kamu gitu, Nah April. Baiklah Bu, saya akan berusaha ya Bu. Semoga saya bisa melaksanakan tugas yang Ibu berikan. Ya, Nah April seperti itu. Nah, itu dia Nah April konseling yang kita lakukan. Selanjutnya setelah ibu memberikan beberapa masukan ke kamu, kita akan melakukan pertemuan selanjutnya. Jadi ini kan dimulai nanti malam ya, dimulai besok ya. Kamu bisa datang ke ruangan saya, dan setelah pulang sekolah ini kamu sembari main HP kah atau menonton, kamu bisa mempelajari kosakata bahasa Inggris, dan nanti kamu bakal setor ke saya besok, Nah April. Gimana, Nah April? Oh iya,
Nah, April besok ada pelajaran apa ya? Besok ya Bu. Iya. Kalau besok saya pelajaran matematika sih Bu. Matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Gitu ya, Nak April. Mungkin kamu bisa bertemu saya itu pada saat waktu istirahat. Apakah kamu bisa menemui saya? Istirahat ya Bu. Iya. Istirahat ke berapa Bu? Kalau istirahat pertama sepertinya saya belum bisa deh Bu. Tapi kalau istirahat kedua saya bisa Bu. Nah, kalau seperti itu kita bakal ketemu di istirahat kedua saja, Nak April. Oke Bu, baiklah. Saya akan datang ke tempat Ibu pas di istirahat kedua ya Bu. Iya, seperti itu, Nak April. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, terima kasih untuk Nak April sudah menemui saya di ruangan ini, ruangan konselor. Mungkin kamu bisa balik ke kelas kamu. Habis ini kamu belajar apa? Pelajaran sejarah Bu. Oh, pelajaran sejarah ya. Baik, seperti itu, Nak April. Mungkin kamu bisa balik ke kelas. Ya Bu, kalau begitu saya juga terima kasih ya Bu. Saya balik ke kelas dulu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Nak April ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan masuk, Nak April. Baik Ibu, terima kasih. Gimana kabarnya, Nak April? Baik Bu, alhamdulillah. Nak April tadi habis belajar apa ini? Saya habis pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh, habis pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya Bu, benar. Gini, Nak April. Setelah saya pantau nih, Nak April, dalam memahami kosakata bahasa Inggris, Nak April dari hari ke hari itu makin baik ya, dan juga mulai mengerti dan juga memahami setiap apa aja kata-kata dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah Bu, saya ada sedikit paham tentang beberapa kosakata baru. Ya, semakin meningkat ya, Nak April ya. Saya senang melihat kamu semakin mengerti, dan juga tingkatan bahasa Inggris kamu itu sudah bagus. Saya sangat appreciate untuk kamu, Nak April. Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih juga ya Bu sudah mendukung saya dan memberikan tugas kepada saya Bu, sehingga saya bisa sedikit terbantu untuk bisa belajar bahasa Inggris. Baiklah, Nak April, agar kamu bisa mempertahankan bahasa Inggris kamu, yaitu tadi kamu harus mempelajari lebih banyak kosakata yang ada, sering-sering lagi mendengarkan dan juga sering melafalkan kosakata bahasa Inggris, dan juga ya sebelum tidur kamu membaca per paragraf bahasa Inggris. Mengenai apapun itu juga, terserah kamu maunya yang bercerita tentang apa, terserah kamu, Nak April. Jadi itu, Nak April, untuk supaya kamu mempertahankan bahasa Inggris kamu. Baik Ibu, kalau begitu saya akan terus berusaha untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan untuk mempelajari bahasa Inggris setiap malam dan menambah beberapa kosakata setiap harinya Bu, biar saya lebih bisa untuk belajar bahasa Inggris. Ya, seperti itu, Nak April. Kemudian jadi semakin hari kesini nih kamu perubahan dalam berbicara, kosakata bahasa Inggris semakin baik. Jadi Ibu sangat senang sekali kamu mengalami peningkatan bahasa Inggris yang sangat luar biasa. Iya Bu, saya juga merasa bahwa
saya sedikit bisa dan paham tentang bahasa Inggris, Bu. Ini semua berkat bantuan Ibu. Ya, jadi harapan saya semoga bahasa Inggris kamu itu semakin lebih meningkat, skill-skill kamu makin bertambah, dan juga kamu bisa mempererat hubungan dengan guru bahasa Inggris. Apalagi kamu juga mungkin setelah banyak mempelajari kosakata, pelajaran bahasa Inggris kamu, mungkin kamu bisa mencari teman yang bisa bahasa Inggris juga. Jadi itu menambah skill kamu dalam berbahasa Inggris. Seperti itu, Nak April. Baik Ibu, terima kasih ya Bu untuk waktu dan kesempatan Ibu, dan juga semua saran-saran yang Ibu berikan itu sangat membangun saya. Terima kasih ya Bu. Baiklah, Nak April, mungkin kita cukupkan di sini dulu proses konseling kita. Dengan saya mengucapkan terima kasih banyak, Nak April, sudah datang ke ruang konseling, dan juga saya minta maaf jikalau saya ada salah-salah kata kepada kamu, mungkin itu entah menyinggung perasaan kamu atau bagaimana. Jadi terima kasih untuk Nak April telah datang ke ruang konseling dan sudah dapat menyelesaikan permasalahan Nak April dengan baik. Baik Ibu, terima kasih ya Bu juga untuk waktunya. Mungkin saya bisa langsung kembali aja Bu ya ke kelas. Oh iya, Nak April, habis ini kamu belajar apa? Habis ini saya pelajaran bahasa Inggris Bu. Oh iya, hati-hati untuk Nak April, semoga makin rajin belajar bahasa Inggrisnya ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, Saya kembali dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Nak April. Oke.